Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Di tengah kepayahannya, setelah salah satu lengannya dibuat kutung oleh Wiro, Kalingundil tanpa sengaja menemukan sebuah goa yang mempercepat penyembuhan lukanya. Gerangan, goa apakah itu? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Tapi kenapa pedang itu kini hanya tinggal begitu rupa? Dan kemana buntung yang lain? Untuk kedua kalinya, Kalingundil membungkuk. Dengan tangan kirinya, dijangkaunya pedang siluman biru. Pada detik jari-jari tangannya memegang hulu senjata itu, maka aneh sekali, mengalirlah suatu aliran yang membuat kekuatan Kalingundil dan keadaan tubuhnya benar-benar pulih seperti sedia kala. Bahkan, bukan itu saja, kini tubuhnya juga terasa lebih enteng. Dan ketika dicobanya menyiduk air kolam, lebih banyak kekuatan-kekuatan dan keanehan-keanehan baru yang dialaminya. Kalingundil gembira sekali. Tanpa menunggu lebih lama, dia berlutut di tepi kolam dan berkata, "Pemilik goa siluman biru, dimanapun kau berada, siapapun kau adanya, aku Kalingundil mengucapkan terima kasih. Karena apa yang ada dalam goamu ini telah menyembuhkan aku dari sakit dan luka yang aku alami. Hari ini aku Kalingundil mengharapkan segala kerelaanmu untuk sudi mengangkat kau sebagai guru. Apa-apa yang tertulis di goamu ini akan kupelajari dengan tekun." Demikianlah, mulai hari itu, dengan seorang diri dia menekuni setiap apa yang tertulis di dinding goa. Ilmu silat dan ilmu pedang yang dicoba dipelajarinya seorang diri itu yang hilang dan terbaca, sehingga dari keseluruhan ilmu, pedang siluman yang dipelajari Kalingundil hanya sepertiganya saja yang berhasil didapat dan dipahami oleh Kalingundil. Namun demikian, itu pun sudah luar biasa sekali, sehingga 4 bulan kemudian ketika dia keluar dari goa siluman itu, maka Kalingundil yang kini sudah berubah 180 derajat dalam ilmu persilatan. Dan ini menambah keyakinan Kalingundil bahwa dia akan berhasil menuntutkan sakit hatinya terhadap pendekar 212 Wiro Sableng. Mencari seorang musuh di daratan Pulau Jawa yang luas bukan suatu pekerjaan yang mudah. Ratusan kilometer harus dijalani, puluhan bukit harus didaki dan dituruni. Belasan sungai mesti diarungi, diseberangi belasan rimba belantara. Belasan rimba belantara harus dimasuki, dan di antara semua itu puluhan halangan harus dihadapi. Halangan atau bahaya yang ditimbulkan alam semesta, alam sendiri, serta yang ditimbulkan oleh manusia-manusia yang hidup dalam itu, terutama sekali dalam rimba dunia persilatan. Mungkin berbulan-bulan, mungkin pula bertahun-tahun, baru musuh besar itu berhasil dicari. Tapi sebaliknya, mungkin pula itu tak akan pernah berhasil. Mungkin si pencari musuh besar itu akan tertimpa bahaya lebih dahulu dalam perjalanan dan meregang nyawa sebelum dendam kesumat terbalaskan. Kalingundil tahu semua itu, tapi dia tidak khawatir. Dengan ilmu baru yang kini dimilikinya, meski tidak sempurna, dia yakin akan sanggup untuk menghadapi segala sesuatu dalam perjalanannya mencari Wiro Sableng pendekar 212.
musuh besar yang telah membuat tangannya buntung, yang telah membuat dia cacat seumur hidup. Di samping itu, Kalingundil memang sudah punya rencana tersendiri untuk menjelaskan persoalan dendamnya dengan pendekar 212. Dia yakin akan dapat menemui pemuda sakti itu, dan dia yakin pula bahwa rencana besarnya untuk menuntut balas akan berhasil. Pertama sekali ditemuinya Mahesa Birawa atau Suranyali di Pajajaran. Karena terakhir sekali diketahuinya bekas pemimpin dan guru silatnya itu tengah berada di kerajaan itu. Namun sampai di sana Kalingundil kecewa besar. Bahkan juga dendam yang ada di dalam hatinya jadi tiada terkirakan bahwa Mahesa Birawa telah menemui ajalnya, mati di tangan Wiro Sableng sewaktu terjadi pemberontakan besar-besaran tempo hari. Dengan segala dendam kesumat yang semakin dalam berurat berakarnya itu, Kalingundil meninggalkan Pajajaran. Diseberanginya Sungai Kendang, diteruskannya perjalanannya ke Bukit Siharu-Haru yang terletak tak berapa jauh dari kaki gunung. Pada masa itu, di puncak Bukit Siharu-Haru, terdapat sebuah perguruan silat yang bernama Perguruan Teratai Putih. Perguruan ini baru 3 tahun berdiri, tapi sudah mendapat nama tenar di sepanjang daerah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Timur. Bukan saja karena perguruan Teratai Putih ini didirikan untuk menolong kaum yang lemah dan menghancurkan golongan hitam penimbul segala kebejatan dan malapetaka serta kemaksiatan, tapi juga adalah karena perguruan silat ini dipimpin oleh seorang tokoh yang sejak 10 tahun belakangan ini mendapat nama tenar dalam dunia persilatan. Tokoh ini ialah Wiraso Kananta, seorang tokoh silat yang berumur lebih dari setengah abad. Pada saat itu, Wiraso Kananta berada di puncak Gunung Galunggu, tengah bertapa memperdalam ilmu batin dan mempersuci diri dari segala kekhilafan dan dosa-dosa yang pernah dibuatnya selama hidupnya. Pimpinan perguruan diserahkannya pada murid tertua, terpandai, dan yang paling dipercayainya, yaitu Gagak Kumara. Perguruan Teratai Putih saat itu kelihatan diselimuti suasana ketenangan. Di dalam rumah besar, murid-murid perguruan yang berjumlah 8 orang, 6 laki-laki dan 2 perempuan duduk bersila dengan khidmat, mendengarkan apa yang tengah dibacakan oleh Gagak Kumara, yaitu sebuah kitab yang ditulis oleh guru mereka mengenai sastra hidup, kerohanian, kebatinan, dan keduniaan. Suara Gagak Kumara terang dan jelas, sedap didengarnya sehingga setiap nasihat dan pelajaran yang dibacakannya dapat segera dimengerti oleh saudara-saudara seperguruannya yang 7 orang itu. Dalam hidup ini, membaca Gagak Kumara, setiap manusia akan dan mesti melalui 3 tahap kehidupan. Pertama, saat atau di mana dia dilahirkan dari rahim ibunya ke atas dunia ini. Kedua, tahap selama umur kehidupannya di dunia. Yang ketiga, tahap dia meninggalkan dunia ini, kembali pada asalnya atau mati. Sampai di situ pembacaan Gagak Kumara, maka di luar rumah besar terdengar suara tawa bergelak yang disusul dengan ucapan, "Hahaha, tepat sekali. Lahir, hidup dan mati dibrojotkan ke dunia, malang melintang di dunia ini dan akhirnya mati." Hahaha. Tentu saja suara orang yang lantang mengumandang berisi tenaga dalam yang tinggi dan yang bernada menghina mengejutkan semua anak perguruan Teratai Putih, termasuk Gagak Kumara sendiri.
Semuanya sama-sama memalingkan kepala ke pintu pada saat mana seorang laki-laki berpakaian lusuh, kotor, bermuka angker, dan tangan kanannya buntung berdiri di ambang pintu. "Saudara, kau siapa?" tanya Gagak Kumara sesudah meneliti sebentar diri tamu tak dikenal itu. Dia tetap duduk tenang di tempatnya dengan kitab masih terus di atas pangkuannya. "Tak perlu tanya dulu," menyauti laki-laki di ambang pintu seraya menyeringai buruk. "Bicaraku belum habis." Beberapa orang di antara murid-murid perguruan teratai putih kelihatan menjadi penasaran dan menggeser duduk mereka. Namun dengan memberi isyarat diam-diam, Gagak Kumara memberi kisikan agar jangan bertindak dulu. Dan orang yang di ambang pintu meneruskan ucapannya. Terlebih dahulu dengan jari telunjuk tangan kirinya ditunjukkannya kitab yang ada di pangkuan Gagak Kumara. "Apa yang tertulis di sana? Apa yang kau baca tadi betul sekali. Lahir, hidup, dan mati. Tapi apa kalian di sini tahu bahwa segala apa yang tertulis dan apa yang dibaca tadi itu hari ini akan kalian alami sendiri?" "Apa maksudmu, saudara?" tanya Gagak Kumara. Masih tetap dengan tenang dan tidak beringasan, si tangan buntung tertawa mengekeh. "Percuma saja kalau kalian memiliki kitab itu. Percuma saja kalian memilikinya kalau kalian tidak tahu apa maksud kata-kataku. Kalian sudah dilahirkan. Kalian sudah pernah hidup malang melintang di dunia ini. Tapi kalian masih belum merasakan kematian. Belum pernah mencoba mati. Nah, hari ini, untuk membuktikan kebenaran isi kitab butut itu, aku, Kalingundil, akan bersedia menolong kalian untuk mengetahui bagaimana rasanya mati itu." Maka kini berdirilah Gagak Kumara dari duduknya. Kitab yang di pangkuannya dilipat dan diserahkannya pada salah seorang saudara seperguruannya. "Saudara," kata Gagak Kumara pula, "di dunia ini memang banyak orang-orang yang berotak miring. Aku khawatir kau adalah salah seorang dari mereka dan kesasar datang ke sini." Kekekehan Kalingundil terhenti. Mukanya membesi, rahang-rahangnya bergema letuk. Tangan kirinya bergerak ke pinggang, dan sekejapan mata kemudian tangan itu telah memegang sebilah pedang buntung yang memancarkan sinar biru. Pedang siluman biru. Sekali lihat saja, meski senjata itu buntung, namun murid-murid perguruan teratai putih sama memaklumin bahwa pedang yang di tangan manusia tak dikenal dan mengaku bernama Kalingundil itu adalah sejenis senjata sakti, sekalipun buntung, tapi tetap berbahaya. Dan sepertinya pertarungan tak terelakkan lagi. Bagaimana keseruan pertarungan mereka? Temukan jawabannya di video selanjutnya. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.